Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kiranya sejahtera daripada Allah Tritunggal melimpah dan terus ada dalam kehidupan teman-teman dimanapun teman-teman berada pada saat ini. Karoma terus berdoa kiranya keadaan hati, pikiran, seluruh keberadaan daripada teman-teman di dalam kemurahan Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya di akhir tahun 2020 ini kita tetap meninggikan Dia, meninggikan Tuhan yang telah mempertahankan kehidupan kita, yang telah membela kita selama ini, dan yang telah memberkati kita dengan sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang baru saja kita ingat perayaannya pada tanggal 25 kemarin. Dan kiranya teman-teman yang ada di rumah di dalam sukacita dan siap beribadah pada hari ini. Mari kita mulai ibadah kita, dan saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, namanya yang besar, dan kemuliaannya itu dinyatakan di antara kita. Itu sebabnya kita meninggikan Dia, mengagungkan Dia Sang Raja. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini bahwa Tuhan terus menolong, Tuhan terus merawat, dan Tuhan terus memberkati setiap kami.
Dan hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu mendengarkan firman-Mu, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Berkati juga ke aroma yang akan menyampaikan firman. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang dimuliakan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan itu adalah kepemilikan kita yang paling utama. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan kita ini miliknya. Dan di dalam hidup ini teman-teman, tidak ada satupun yang menjadi milik kita yang melebihi daripada Allah. Ya, Yesus itu pernah berkata bahwa ada seorang yang tahu bahwa di ladang itu ada mutiara, ada barang yang berharga. Teman-teman, apa yang dia lakukan oleh seseorang itu? Dia menjual seluruh hartanya, lalu kemudian membeli tanah yang dia tahu ada mutiara, ada kebenaran, ada sesuatu yang berharga di sana. Nah, teman-teman, saya berharap hasrat yang seperti itu muncul di dalam hati kita oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kita bisa berkata, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di bumi, tiada yang melebihi apapun. kekuatan daripada Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Teman-teman, kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Dan barangkali pernah mendengarkan lagu ini, nyanyikan bersama-sama ketika teman-teman tahu ya.
tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pujian ini mengingatkan kami bahwa tidak ada yang memberikan damai, tidak ada yang memberikan sukacita kepada setiap kami kecuali di dalam Engkau saja, di dalam Yesus Kristus. Dan ya Tuhan, kami rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami, hidup masa muda kami ini betul-betul kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah damai di bumi. Teman-teman, bicara tentang damai, saya tidak tahu apa yang kemudian teman-teman pikirkan tentang damai itu sendiri. Apakah ketiadaan masalah? Ya, di dalam keluarga semuanya damai, papa mama damai, papa mama dengan kita damai, dengan adik kita damai, dengan kakak kita damai, dengan teman-teman kita damai, tidak ada konflik. Tidak ada konflik di sana, tidak ada ketegangan, tidak ada iri hati, tidak ada benci. Apakah itu yang kemudian teman-teman pikirkan tentang damai? Suatu kali ada sebuah perlombaan, yaitu perlombaan tentang memotret sesuatu. Ya. Kemudian dari seluruh penjuru dikumpulkan teman-teman, maka ada satu pemenang yang sangat unik sekali. Yaitu apa? Yaitu ada seorang yang memotret sebuah keadaan yang sangat luar biasa, yaitu burung, ada burung tertentu, apakah dia kakadua atau elang, kita tidak tahu jenis burungnya, yaitu dia berada, dia mengalami ketenangan meskipun ada aliran badai, ada aliran air yang sangat deras sekali, dan dia bertengger di atas dahan pohon, dan di tengah-tengah badai yang menghantam keadaan itu. Itu dikatakan sebagai damai. Nah, teman-teman, sebetulnya istilah eirene, damai di dalam bagian ini yang digunakan oleh Lukas di dalam ayat yang ke-14 ketika dia berkata, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kata damai itu sebetulnya memiliki dua arti. Yang pertama yaitu memang ada harmoni, ya, ada perpaduan eksternal dia, ya. Di luar diri kita itu ada damai, ada harmoni, ada keterpaduan, ada keselarasan satu dengan yang lain. Tetapi ada makna yang kedua tentang eirene ini, damai ini teman-teman, yaitu damai yang berasal dari dalam seseorang. Artinya apa?
Ya, di sekitarnya itu ada badai, di sekitarnya itu ada masalah, di sekitarnya itu ada kerikil-kerikil tajam. Tetapi di dalamnya itu ada damai sejahtera, ada kebebasan, ada kemerdekaan dari kekhawatiran, ada kemerdekaan dari ketakutan, ada kemerdekaan dari kegelisahan, ada kemerdekaan daripada merasa diri itu inferior, ada kemerdekaan dari perasaan bahwa aku tidak berharga, aku tidak layak untuk melakukan sesuatu. Damai, eirene di dalam bagian ini teman-teman, ya, adalah kebebasan dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari kewaspadaan. Dia bebas, dia merdeka daripada hal itu. Pertanyaan kita kemudian adalah, kenapa sih kemudian seseorang itu menjadi gelisah? Kenapa kemudian seseorang itu menjadi takut? Teman-teman, problem pertama daripada manusia itu adalah takut. Ketika Adam dan Hawa, kemudian ketika jatuh di dalam dosa, jatuh dalam ketidaktaatan kepada Allah, maka kemudian mata mereka itu terbuka, pikiran mereka itu terbuka. Mereka merasa dirinya ini, waduh, sesuatu yang tidak berharga, ada sesuatu yang keliru di dalam diri kita. Maka kemudian dia bersepakat dengan istrinya itu untuk menyembunyikan diri. Perhatikan teman-teman, ketika suasana itu sejuk sekali, Tuhan itu datang berjalan di dalam taman yang begitu indah. Dan dia tidak menemukan manusia, ciptaan tangannya itu sendiri. Kenapa? Manusia yang telah jatuh dalam ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, yang telah jatuh di dalam dosa, mereka takut pada dirinya, takut juga kepada Allah. Tetapi takut kepada Allah bukan hormat, bukan kagum, bukan mengagumkan dia, bukan, tapi menyembunyikan diri, melarikan diri. Ada kegelisahan di sana, ada ketawaran hati di sana, ada takut. Takut yang pertama itu takut kepada dirinya yang berdosa. Ketika kemudian Kain diceritakan, teman-teman, tidak lama setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan itu, mereka punya anak Kain dan Habel. Ketika Kain itu membunuh adiknya Habel, teman-teman, apa yang terjadi? Dia merasa takut, dia gelisah, dia bawaannya marah. Kenapa? Nah, karena memang dosa itu telah menguasai hati. Teman-teman, saya pikir masalah takut ini, kegelisahan, kekhawatiran, tidak berharga ini menjadi masalah setiap kita, bukan? Ada data yang mengatakan bahwa hampir dipastikan anak-anak remaja yang usianya 12 sampai 15 tahun sampai 17 tahun bahkan pernah berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu tidak berharga. Ketika dia tidak punya jam tangan yang baik, dia menjadi gelisah. Ketika dia memperhatikan teman-temannya punya jam tangan, ketika dia tidak punya baju baru, lalu kemudian baju tahun lalu dia gunakan lagi di tahun ini, di Natal ini bahkan dia tidak punya, dia menjadi gelisah, dia menjadi malu, bahkan tidak mau datang beribadah. Ya, tidak lagi mau beribadah. Kenapa? Dia merasa, waduh, Tuhan tidak mengasihiku karena dia tidak memberikan baju baru kepadaku. Ketika teman-teman kita punya handphone di usia kita yang masih 11, 12, 13 tahun, teman-teman sudah punya handphone yang lebih mahal, lebih canggih. Sementara kita barangkali belum punya handphone. Waduh, kita merasa diri kita, waduh, tidak punya apa-apa, waduh, kita tidak berharga. Kita meletakkan seluruh keberhargaan diri kita kepada sesuatu yang ada di luar diri kita. Handphone, baju baru, sahabat kita. Apalagi teman-teman, ketika kemudian kita itu putus cinta, kita tidak dicintai. Sekian lama kita telah mencintai seseorang dan kita juga dicintai olehnya. Lalu kemudian dia tiba-tiba pergi meninggalkan kita tanpa kata, tanpa pesan, tanpa apa-apa. Dia pergi bersama dengan yang lain. Apa yang terjadi? Teman-teman, sebagian besar anak-anak muda merasa diri, waduh, saya tidak berharga. Kenapa dia memilih yang lain? Berarti saya tidak cantik, saya tidak ganteng. Teman-teman, ada ketakutan kepada dirinya sendiri. Apalagi di tengah-tengah keadaan pada saat ini, teman-teman, kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19.
Teman-teman, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan kapan COVID ini akan selesai. Kita tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan terus memelihara kita. Tapi ada kan ketakutan kita. Bagaimana masa depan ini? Sekolah juga tidak ada yang bisa bertemu dengan guru kita. Semua online. Diharap-harap barangkali mungkin awal Januari sudah mulai sekolah. Tapi kan itu belum bisa dipastikan juga. Bagaimana masa depan kita? Teman-teman, orang pada akhirnya tidak aman dengan dirinya sendiri. Tidak damai dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak damai, tidak aman dengan dirinya sendiri, sangat mungkin orang itu akan menjadi orang yang merusak dirinya, bahkan orang lain. Perhatikan ini. Setiap orang yang tidak aman, tidak nyaman, tidak damai dengan dirinya sendiri, sangat mungkin dia akan merusak dirinya sendiri, bahkan juga orang lain. Camkan dan perhatikan hal ini. Teman-teman, masalahnya kemudian adalah, ini sekali lagi soal dosa. Dosa menjadi masalah yang sangat serius di hadapan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Bahkan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama kedua, dikatakan manusia itu adalah manusia yang mati. Mungkin dia hidup, tapi dia kayak zombie. Dia kayak zombie. Berjalan, tetapi tidak hidup. Kau pernah nonton film Walking Dead? Film zombie. Yang hidupnya itu hanya membunuh orang lain. Yang tidak punya ada rasa, tidak punya emosi, tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, hanya bergerak. Jangan-jangan teman-teman di dalam dosa seperti zombie. Dosa bukan soal pelanggaran moral, kawan. Bukan soal engkau mencuri, bukan soal engkau tidak menghormati orang tua, bukan soal engkau nonton film porno. Bukan soal itu saja. Dosa adalah sesuatu yang sangat serius di hadapan Allah. Ini bicara tentang kematian seseorang di masa kekalnya. Dosa bukan soal pelanggaran moral belaka, tetapi ada masalah yang sangat serius, yang sangat radikal di dalam hati kita, yang sangat mendasar di dalam hati kita. Ini soal penghukuman Allah di dalam hidup kita. Jangan hanya bicara tentang dosa, menipu, curang, berbohong, melukai, yang pacaran, yang masih muda cium-ciuman. Bukan soal itu aja. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa ini bicara tentang keselamatanmu kekal. Dan dosa menghasilkan upahnya apa? Upahnya maut, penghukuman daripada Allah. Maka itu sebabnya Allah yang penuh kasih, yang menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa kita itu ditenun oleh tangan Allah. Buah pinggang kita itu dibentuk oleh Allah. Tulang-tulang kita itu dibentuk oleh Allah. Kita itu seperti biji matanya Allah. Dipelihara, dijaga. Itu sebabnya Ia tidak mau saya dan teman-teman yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini, mengalami kebinasaan. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-6, ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah, Ia tidak mau setiap orang itu binasa. Dia mau memberikan kasih-Nya, Dia mau selamatkan, Dia mau merangkul, Dia mau menjadikan anak-anak itu mendapatkan berkat-berkat, pengampunan, berkat-berkat daripada Allah, penebusan, pengudusan, dan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Allah mau engkau mengalaminya dan aku pun mengalaminya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat ketika ada berita surgawi, berita daripada Allah itu turun ke bumi, memberitakan bahwa ada juru selamat, ada penyelesaian daripada dosa itu telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Engkau tidak perlu lagi bersusah-susah untuk menyelesaikan dosamu. Engkau tidak lagi bersusah-susah bertekun melakukan kebaikan, membayar apa segala sesuatu untuk engkau selamat. Tidak perlu. Ada Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan engkau. Dia menjadi juru selamat. Dia menanggung seluruh upah mautmu itu. Dia menanggung seluruh hukuman dosa itu di dalam tubuhnya.
dia mati, dia bangkit untukmu dan untukku. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan pikiran teman-teman. Damai apa yang sedang terjadi dengan teman-teman. Tetapi damai sejati itu datang daripada Allah. Datang daripada Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Di pujian kita tadi, kalau kita mencari damai, hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, damai kepadamu. Di dalam Yesus Kristus ada damai, ada sejahtera. Bumi, damai di bumi. Kenapa bumi itu perlu damai? Teman-teman, bumi itu kacau. Bumi itu penuh dengan tipu muslihat. Bumi itu penuh dengan keserakahan. Bumi itu penuh dengan pembunuhan. Bumi itu penuh dengan berbagai macam kejahatan. Kalau tidak ada damai, dia akan berjalan kepada kebinasaan. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, dia akan berjalan kepada kebinasaan. Dan kita bersyukur, di dalam Yesus Kristus, kita yang binasa, kita yang kayak zombie ini akan mati, dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus. Keberhargaan diri kita, teman-teman, tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tidak ditentukan oleh gantungnya diri kita, tidak. Itu ditentukan oleh damai yang datang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Perhatikan, menarik sekali istilah ini, teman-teman. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan istilah berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya, teman-teman. Sebetulnya ini menetapkan bahwa sumber evaluasi, sumber penilaian itu datang daripada Allah. Apakah engkau layak untuk menerima damai ini atau tidak? Apakah engkau layak menyambut Kristus atau tidak? Dan tampaknya memberikan ciri khas kepada kita. Engkau akan mengalami damai ketika hatimu bersuka cita, ketika hatimu terbuka menerima Kristus Yesus sebagai juru selamatmu, sebagai Allahmu, sebagai Rajamu, sebagai kawanmu, sebagai temanmu yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau, bahkan menyediakan kasih, menyediakan berkat di dalam hidup. Itu datangnya daripada Tuhan. Dan pastikan, teman-teman, di akhir tahun 2020 ini, pastikan engkau mendapatkan damai itu di dalam Yesus Kristus. Pastikan, kalau tidak, engkau akan berjalan di dalam ketakutan, engkau akan hidup dalam kekhawatiran, engkau akan hidup di dalam kegelisahan dan segala sesuatu yang buruk adanya. Tetapi ketika engkau menerima Kristus Yesus, mungkin engkau tidak punya apa-apa, mungkin engkau diputus cinta, mungkin engkau mengalami ditekan dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, sehingga engkau merasa tidak percaya diri. Percayalah, ketika engkau menerima Kristus Yesus Tuhanmu, engkau akan melihat bahwa tidak ada yang kuingini di bumi, tidak ada yang kuingin di tempat lain kecuali di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita merasakan damai di dalam hidup ini. Mau terima Dia? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap anak-anak muda yang ada di rumah yang menyaksikan dan ikut beribadah bersama dengan kami. Tuhan kiranya memberkati dan kiranya Roh Kudus yang membuka hati mereka untuk menerima Kristus Yesus, Sang Natal itu sendiri, Sang Juru Selamat itu sendiri dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami pada saat ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati dan Tuhan berkenan memulihkan hati mereka. Mungkin mereka terluka dengan orang tua mereka, mungkin mereka terluka dengan sahabat-sahabat mereka, dengan teman-teman mereka. Diri mereka merasa tidak lagi layak. Tuhan, biarlah di dalam Yesus Kristus mereka melihat diri itu berharga, ditebus dan diampuni oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Dan sembari kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian sekali lagi, Hanya Kau Milikku di Surga.
di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu Tuhan di persembahan ini, dan tambah-tambahkan hati yang terus mau mempersembahkan hidup ini hanya kepada Engkau. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, dan kiranya Engkau yang terus menolong, dan kiranya Engkau terus memimpin hati kami untuk tetap percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia. Berkati setiap kami di ibadah kami kali ini, dan terima kasih Tuhan pimpinan-Mu untuk ibadah kami. Nama-Mu yang ditinggikan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita selesai, dan sampai jumpa di tahun 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.